وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب واكتب أبد الآبدين دهر الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نصيحة أنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عني وعنكم السؤال بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jual salam yaitu menjual benda yang belum dilihat oleh pembeli. Barangnya kadada, artinya belum dilihat dan belum diketahui oleh si pembeli, lalu dilakukan jual beli dengan cukup syarat-syaratnya 5 macam, maka itu dinamakan jual salam atau dengan kata lain akad salam. Tetapi dengan disifatkan oleh penjual, diterangkan bentuk rupa benda yang cagar beli jual belikan itu sudah disifatkan dan sudah diterangkan oleh si penjual, serta dibayar harganya lebih dulu sesuai barang yang diterangkan itu. Maka oleh orang yang berminat untuk membeli senang dengan keterangan barangnya itu sesuai dengan harga yang disebutkan oleh si pemilik barang yang akan disiapkan barangnya. Nah, apa hukumnya? Jual beli barangnya belum ada, belum dilihat, cuma penjelasannya sudah tepat dan diterima penjelasan keterangannya, lalu dibayar sejumlah harganya dan langsung diakadkan akad jual beli. Jual yang demikian itu harus, artinya boleh jika barangnya itu cukup syarat-syarat yang 5 ini. Nomor 1, dimaklum barangnya itu lagi mudah didapat. Contohnya seperti sepeda, itu contoh aja, biasanya yang lainnya TV kah, kulkas kah, keperluan alat-alat rumah tangga atau keperluan masing-masing kita pribadi, kendaraan kah. Nomor 2, tidak bercampur dengan lainnya yang tidak tetap campurannya. Nomor 3, tidak dimasak ke dalam api. Jadi ini berupa benda makanan, dipesankan dengan akad salam, sedangkan benda makanan memerlukan dimasak ke dalam api. Seperti kowi apam, wadai apam, itu masakan disumak, tidak sah dijual salam. Soalnya walaupun dijelaskan, diterangkan sifatnya, kada tahu hasilnya itu ganal kah halus kah apamnya. Ganal juga ternyata hasilnya merangkak kah, bantat kah. Ini apam kue
dijadikan pesanan dan diterangkan 5 sifatnya kada sah. Soalnya bisa gana, bisa halus. Igana juga diterangkan, tapi bisa merangkat, pecah, bisa bantat. Sedangkan orang yang berminat, hobinya apa merangkat merkah karena ibana bunga mekar. Ini kada senang punya apa bantat. Tapi ada jawaban satu jawaban bantat. Kita pemberambai nyaman kita. Nah, itu biasanya apa-apa rupa makanan yang dimasak dengan api hasilnya kada menentu, kada tepat dengan keterangan, kada sah jual belikan dengan jual salam. Nomor 4, menjadi hutang penjual. Sudah menerima harga, barangnya belum ada, bahkan kada bisa langsung diserahkan dan dikirimkan. Mahadang jangka sebulan kah? Berarti si penjual itu tertimpa hutang kepada si peminat, orang yang membeli akad salam. Nomor 5, tidak dari yang dilihat. Namun nampak aja dilihat dengan mata kepala, itu pada hukum jual salam. Ya kawinnya ada antara apa melewat apa itu ya, melewat handphone kan, melewat apa ngarannya tuh? Nah, online itu barangnya barang buka kalau tempat atau barang bekas kan online. Buka ada, bekas ada lah. Punya buka kan kalau orang dari pemerintah perusahaan, punya bekas namanya barang rombengan. Ini bekas online. Harganya bang harga standar, harga murah lah. Biasanya punya barang rombengan harga murah nih. Cuma si takin juga harganya dan takin juga barangnya, walaupun melewat pendek aja nih. Dikirim, lengkap alamatnya kirim, datang ke rumah belakang, alamatnya belakang rumah batu, misalnya apa, keperluan rumah tangga. Nah, jadi asal tepat apa yang disifatkan dan tidak meleset waktu yang ditentukan, dan bisa barangnya diadakan dan dikirimkan. Adapun syarat sah akadnya 8 perkara. Sah akad jual salam. Nomor 1, dinyatakan oleh penjual segala sifat-sifatnya sesudah menyatakan jenisnya dan macamnya, macam-macam jenis, supaya dapat diperbedakan bermacam-macam harganya, seperti binatang jantan dan betina. Tentulah berbeda harganya. Kira-kira hanya kambing jantan dan kambing betina, dan jenisnya apakah kambing biri-biri, atau kambing Jawa? Nah, mesti ada tahu jenisnya. Harga kambing betina sekian, harga kambing jantan sekian, tahu sudah. Dan beratnya, ya kan, berat bentuk lamak atau kurusnya, bila lama berat dan sekian didapat dagingnya, tepat bilanya datang barangnya
andai kata dipotong tepat berat timbangan dagingnya. Nah, itu masalah kambing. Jadi batangguhan di kelas waktu belajaran lah, ujar ulun, Allah Ta'ala menjadikan makhluknya semua macam hayawan dan hewan. Ada makhluk yang berjalan kaki dua seperti manusia, ada lagi makhluk ciptaan Allah berjalan dengan kaki dua dan tangan dua, disebut binatang yang berkaki empat, padahal berkaki dua dan bertangan dua. Cuman apa? Tangannya dijalankannya, kakinya dijalankannya, jadi binatang yang berkaki empat sambatannya. Ada yang berjalan dengan talutnya. Allah berfirman, فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Allah menjadikan sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah. Jadi teka-tekinya ujian, kenapa kambing itu berjalan bat sambat? Semua angkat tangan dalam jawabnya pada orang dua lokal A, B, C, D, A, F bergabung dua lokal isi 50, 100 orang jawabnya. Karena apa? Kambing itu berjalan baris ambat. Karena angkat jawabnya, jadi ulun jadi apaan? Lantaran keadaan yang menuntun akan itu jawabannya. Ya hanya ada menentukan, tentunya berjalan baris dua, tangannya kita tuntunakan. Berhubung keadaan yang menentukan, jadi kita paksa berjalan baris empat. Jelas saja kan? Nah itu kan, itu jawabannya spontan aja, kalau usah berpikir. Lalu orang biasakan, nah bila sampai waktu ujian, menerima soal ujian, jangan langsung buka kitab. Ini ujian di mana sekolah ya, buka kitab. Karena kita juga ada ujian. Jangan langsung membuka catatan, jangan langsung menyontek jawaban kawan. Pikirkan dulu. Kenapa kambing berjalan bersambat? Jawabannya lantaran keadaan yang menuntun. Jika ada yang menuntun, ini berjalan baris dua aja, tangannya dituntun. Cuma perhatikan Pak, baguskah kambing itu dituntun? Bagus. Ayo kita gambarkan nah. Ya. Ayo kita gambarkan, kita renungkan mana udah bagus kambing itu berjalan serangan bersampat dan kita tuntun. Ya. Artinya indah dan sempurna serta menarik dan menawan ciptaan Allah Ta'ala dan ketentuan Allah Ta'ala. Ada sebuting lagi. Ujar ulun, kenapa itik dan sejenis itik itu di banyu bekonyong, kenapa? Nah, betul jawaban terletak. Ayo jawab. Tak-tak ini. Karena apakah itik di banyu bakonyong? Jawabannya sudah paham, sudah tadi kiasannya ada. Karena batisnya kada sampai. Soalnya di banyu bang. Jangan juga tak ya bicara. Ya, itu pertanyaan itu enteng banget. Dua lokal bergabung belajar, ulang apa? Anggap 60 aja satu lokal, 100 dua lokal. Karena kau jawabnya. Karena politik di banyu bakonyong lantaran batisnya kada sampai. Jangan sampai batisnya berjalannya walaupun di banyu. Ada yang membawa ke asrama kita. Kan kawan lah kada hadir nih. Ajas tukum. Nomor 2 disebutkan kadarnya. Yakaba ukur, yakaba berhitung biji,
Jakaba, timbang, batakar. Disebutkan kadarnya supaya dimaklumi seperlunya, seperti timbangannya, sekatannya, dan bilangannya. Itu untuk syarat sah akad salam, 8 perkara. Syarat-syaratnya, bendanya tadi 5 di atas. Syarat sahnya dilaksanakan akad salam 8. Nomor 3, jika bertempo disebutkan waktunya menyerahkan. Nah, ini barang diakadkan, jual beli akad salam, dan menunggu waktu jangka 1 bulan. Nah, bila sampai 1 bulan, tunggu datang barang. Karena apa? Tunggu lang penipuan ngarannya. Mesti apa? Ada syarat bahwa kalau pakai waktu bertempo maka pasti disebutkan waktunya menyerahkan. Nomor 4, barangnya itu yakin adanya oleh penjual. Jadi ini sudah keyakinan oleh si penjual, sudah pengalamannya, bila sebulan barangnya bisa diadakan. Jika sampai temponya. Nomor 5, disebutkan tempatnya menyerahkan. Nah, barang nantinya tunggu di depan rumah kediaman Bapak. Nomor 6, ditentukan harganya. Sudah maklum antara dua belah pihak, menentukan harga sekian dan sudah mengetahui ketentuan harganya di pihak si pembeli. Nomor 7, berakad dan harganya dibayar oleh pembeli. Nah, sudah disiapkan harga, barangnya belum ada dan akan dikirimkan tepat waktu yang ditentukan, maka diakadkan. Nomor 8, akad yang tunai, yaitu tidak sah dengan khiyar syarat. Langsung akad tunai, bukan akad boleh memilih. Syarat artinya kada jadi, padahal barangnya yang datang tepat dengan keterangan, lalu di pihak si pembeli kada jadi, membatalkan akadnya kada bisa. Ini akad yang tunai, tidak sah dengan khiyar syarat. Nah, itu sekedar bicara jual salam. Kalau melewat apa tadi? Alat hubungan, yaitu online. Rohan artinya gadai, dalam kurung sanda, yaitu seorang berhutang kepada orang lain dengan berjaminan benda kepunyaannya dalam tempo 3 bulan. Nah, kita perlu duit. Jadi berhutang duit kepada seseorang. Orang itu tidak ada kepercayaan, tidak ada keyakinan untuk menghutangi kecuali pakai rohan, pakai gadai, pakai sandaan. Hutangnya berjangka 3 bulan. Serahkan
barang yang digadaikan. Jika sampai temponya tidak juga ia dapat membayar hutangnya itu, maka benda itulah pembayarannya. Apakah nilainya itu murah daripada nilai hutang? Apakah nilai barang gadaian itu lebih mahal daripada nilai hutang? Itu sebagai borok kepercayaan bagi orang yang menyandai, orang yang menghutangi. Jaminannya adalah sebuah kendaraan. Ya, kendaraan adalah jaminannya sebuah apa itu, kapal, kelotok misalnya, atau perahu. Tetap aja pemilik barang itu leluasa memakai kendaraan, soalnya kendaraan ini juga. Cuma itu sebagai jaminan bila sampai tempo 3 bulan kadada bisi duit yang dibayarkan dari hutang, maka itu bisa diambil dan bisa dinilai, dihargai, dijual. Harga sekian, bayar hutang sekian. Punya pas nilainya, nah pas-pasan langsung barangnya, atau dijual dulu harganya, dibayarkan hutang. Maka benda itulah pembayarannya. Yang demikian itu harus hukumnya boleh. Yang diharamkan, yang tidak boleh, merasa ini barang gadaian diserahkan oleh yang menggadaikan, menyandakan, lalu menyandai sakahandak memakai honda kendaraan orang. Nah itu kan tidak boleh. Orang menggadaikan sebuah rumah dengan hutang misalnya apa, 250 juta, gadaiannya sebuah rumah, sakahandak mendiami rumah orang, pemilik rumah disuruh keluar. Oh, rumah inya kamananya dia disuruh keluar, tetap inya diaminya, rumah ampun inya. Cuma bila sampai tempo kada kau bayar, bisa rumah itu napa dianggap dijual belikan untuk bayar hutang. Menggadaikan apa, jukung, perahu, kapal, kelotok, tetap nang ampun barang itu juga nang memakainya. Ini mantang-mantang menyandai orang, harus sekahandak napa memakai barang sandaan. Napa itu kada boleh, hukumnya napa riba, berarti haram. Dengan dasar aturan hukum syariat Islam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Kullu qardin, setiap hutang piutang, jarra manfaatan, menarik akan manfaat, nang mengutangi dapat hasil manfaat, memakai kendaraan orang, mendiami rumah orang, mengutik buah di kebun orang, kebun disandakan, menaksikan kelotok orang, ditaksikan, kendaraan dia apa, diolah jadi ojek, mengambil hasil. Kullu qardin, setiap hutang piutang, jarra manfaatan, menarik akan manfaat, sinang menyandai mengambil manfaat, bahwa riban, hukumnya riba, haram. Itu sebagai jaminan benar aja. Tetap benda itu milik ampunnya juga ya. Yang memakai menggunakan ampunnya juga. Cuma ini bilanya sampai tempo, kalau kau bayar bisa dikarasi untuk dijual dan diambil harga barang itu senilai hutang lawan kita. Itu benar aja. Yang sampai limbah sudah ada yang menyandai. Kalau kita menyandakan sekahandak, ada orang menyandakan, orang menyandai sekahandak memakai, itu biasa di kampung-kampungan kan? Atau di dusun-dusun kan?
Orang berhutang perlu menyandakan itu, menyandakan ini, lalu sehendak memakai itu melanggar apa tadi? Aturan kullu qardin jarra manfaatan baholiban, itu nanti mengambil hasil, maka hukumnya haram dan hukumnya riba. Antam tagawi riba, tamakan riba. Hati-hati, itu banyak masyarakat kita di kampung-kampungan, di desa-desa, di dusun-dusun merasa menyandai, orang mau menyandakan barang sekahendak mengambil manfaat barang orang itu. Nah, jadi mesti takut-takut adalah semua apa? Person, setiap orang mesti tahu hukum dalam Islam, rohan sanda basanda boleh untuk sebagai jaminan kekuatan hutang piutang yang berjangka bertempo. Bila sampai tempo, kada kau bayar, kada ada disiplin membayarkan, boleh itu barang dijual, ditarik nilai hutangnya. Dan benda gadaian itu boleh dipegang oleh yang menggadaikan, serta boleh ia mengambil manfaatnya yang tidak menjadi mudarat atas yang menerima gadaian, dan tidak harus ia menjualnya atau memberikannya, dan boleh pula benda itu dipegang oleh penggadainya, tetapi tidak harus ia mengambil manfaat selama temponya belum cukup. Kan jadi barang ampunnya itu, ampunnya juga yang menggunakan mengambil manfaatnya. Dan boleh pula benda itu dipegang oleh penggadainya. Artinya ya kanya apa tak? Ya kendaraan tadi di tangan nang menyandai. Tapi ini kada boleh menaksikan dan kada boleh memakai kendaraan sandaan orang tadi. Cuma sekadar jaminan aja itu. Bila dipakainya itu masuk dalam kullu qardin jarra manfaatan baholiban, selama temponya belum cukup. Nah, kalau sampai tempo berarti apa? Dia kamu hutang 14 juta, sedangkan gadaian dari sebuah Honda juga senilai 14 juta. Sampai tempo kalau kau bayar, nah itu sudah ada masalah anggar ikam hutang 14 juta, harga gadainya 14 juta. Nah, jadi ini langsung dibayarkan ke hutang bernilai 14 juta. Bolehnya makanya sudah ampuninya sudah. Orang bayar hutang. Jadi yang perlu diperhatikan oleh parosan setiap umat Islam perorangan, tahu bujur-bujur bahwa benda gadaian, benda sandaan itu hanya sebagai jaminan kekuatan tempo hutang. Hutang bertempo, bila sampai tempo ada bayar, boleh itu dianggar. Bukannya boleh diambil manfaat, amunnya diambil manfaat sakahandak sudah barang gadaian diambil manfaat, riba, siksa, dapat murka di akhirat. Di dunianya Pak? Nah, di dunianya pun ada misalnya duit 80 juta, ada duit 2 juta, 80 juta, ada duit 20 juta, tapi itu riba. Duit 60 juta itu digabung akan jadi 100 juta, 16 tunggu apa? Tunggu 16-nya, tunggu musnahnya. Kenapa? Karena duit nang apa ngarannya? Murni, bersih, dihancur oleh duit nang haram nang riba itu. Gara-gara apa? Diserang oleh si jago merah. Gara-gara duit misalnya 80 juta, ada si juta campur, tak buat 20 juta nang riba, nang haram.
tunggu amblasnya, tunggu musnah hancur habisnya. Anu jadi namanya, jadi yang penyakit yang berbahaya namanya anu virus yang berbahaya. Jadi perlu benar apa penjagaan, pemeliharaan yang murni sepenuhnya adalah murni, jangan tercampur lawan najis nang kotor merugikan ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara dan membersihkan jiwa raga kita dan harta benda yang Allah anugerahkan kepada kita, yang tercampur dengan haram-haram yang riba-riba itu jangan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuknya kebenaran dalam urusan jual beli, muamalat yang halal, yang suci dan yang sah. Summa qala, adapun sanda yang masyhur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. اللهم آتنا وذريتنا من كلامنا اللهم استر عيوب معلمين عنا وتجبر عنا اللهم سلم دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا كلها برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله.